Mukbang, is that right? Okay, one more time. Mukbang. No. Gue jadi Salah. fokus sama kamu ini ya. Mukbang. Ya. Mukbang. Oke. Oke, sip. Hai semuanya. Sorry. I should practice a lot more. Balik lagi sama gue Eta Beta, and then mukbang kali ini kita bakal makan homemade burger, bikin sendiri di rumah. Some chips, onion, sedikit sayur di sini supaya kelihatan lebih sehat, tapi nggak tahu kita bakal makan atau enggak. And ada saus 2 di depan juga. Dan sekalian sambil makan, kita juga bakal seperti biasa cerita kriminal nyata. Dan hari ini kisahnya tentang anak 8 tahun yang basically nanti di cerita-cerita di berita dia dibilangnya miracle child or miracle girl actually, atau gadis ajaib. Tapi tragis sih. But sebelum kita cerita, kita makan dulu. Yang ini buat suami gue, yang gede ada 2 beef patty di dalamnya. Yang ini buat gue cuma ada 1 beef patty di dalamnya. And it's gonna be messy. Ada tisu di pinggir soalnya bakal belepotan kemana-mana. Porsi cowok. Makan dulu ya. Pakai sausnya lagi. Kayaknya harus lebih banyak pakai ininya deh. Apa ada space apa enggak? Acar. Mulutnya nggak muat. Bikin crunchy. Semuanya crunchy. Chips. Minta dong sausnya. Ada sambal. Sambal kesukaan kita, sambal 2 belibis. Bukan promosi. Bukan promosi. Hashtag nggak disponsorin. Tapi kalau mau sponsorin, give me a call. Nggak ada. One more bite. Nanti habis itu gue mulai ceritanya. Kedengeran nggak sih crunchy-nya? Oke. Kisah kriminal hari ini terjadinya di tahun 2005 di Florida, di Amerika. Jadi ceritanya ini tentang satu anak namanya Lacelle Nance. Maminya namanya Michelle. Dia dekat banget sama maminya dan dekat juga sama godmother-nya. Godmother-nya itu ibu, namanya kalau di Indonesia namanya apa ya? Ibu kayak ibu baptis gitu deh, godmother. Yeah. Nama godmother-nya Lisa dan nama maminya si Michelle ini Michelle. Jadi si Michelle ini suka nginep di rumahnya si godmother-nya. Dan si godmother-nya ini tukang nolongin orang gitu loh. Jadi ada suatu ketika di mana dia ngebantu satu cowok namanya Milagro. Namanya Milagro. Jadi si Milagro ini tadinya dia di anak jalanan, nggak ada apa-apa, jadinya dibantu sama Lisa, masukin ke rumah, dikasih sepatu, dikasih baju, dikasih makan, bisa main game. Pokoknya bener-bener ditolong banget lah si Milagro ini. Terus pada suatu malam
si Michelle nginep di rumahnya Lisa. Biasalah, nginep-nginepan gitu kan, memang biasa kalau misalnya nginep di rumah tante. Waktu kecil juga gue suka banget nginep di rumah saudara gue gitu kan, itu udah biasa banget. Oh, nginep di rumahnya Lisa. Terus tiba-tiba si Lisanya jam 1 pagi dibangunin sama anaknya. Terus tanyain, si Michelle di mana? Kok hilang? nggak ada di kamarnya gitu. Hah? Si Lisanya langsung kaget dong. Langsung telepon si Michelle. Michelle, kamu jemput anak lo, soalnya tiba-tiba sekarang anak lo nggak ada di rumah gua. Kemana anaknya? Nggak dijemput. Waduh, gawat deh. Terus habis itu ya mereka coba ngebangunin semua orang di rumah dan tanya gitu loh. Waktu mereka tanya ke si Milagro ini, si Milagro bilang, oh ya ini gue juga baru balik, soalnya gue lihat kalau ada orang kulit putih. Mereka ini keluarga African American, tapi dia bilang, oh ada orang kulit putih masuk ke dalam dan ngambil si Michelle, diculik si Michelle. Hah, gila, semuanya pada stres kan. Hah, siapa? Kamu lihat nggak orangnya siapa? Oh ya, dia naik mobil, terus habis itu gue kejar, katanya si Milagro ini. Gue kejar, dan begitu kekejar sih, 3 blok dari sini kekejar. Terus habis itu setelah dia berhentiin si orang kulit putih ini, langsung katanya teman-temannya orang kulit putih ini langsung pada datang. Terus habis itu si Milagro langsung ditonjokin, ditendang. Terus habis itu akhirnya mereka kabur. Jadinya si Milagro juga kaget gitu loh. Dia mencoba nyelamatin si Michelle tapi nggak bisa. Terus ya udah akhirnya dipanggil polisi dong, karena mereka nggak bisa cari si Michelle, cari si Michelle. Yang polisi bakal temuin bakal bikin kaget. Mau bawang nggak? Nanti gampang. Pakai bawang enak banget. Udah nggak muat ini. Burgernya udah. Daripada chipsnya enakan bawangnya. Udah kebanyakan isinya. Muat, mulutnya nggak muat. Polisi datang kan ke rumahnya si Lisa ini. Terus ditanya lagi si Milagronya, gimana ciri-ciri orangnya, ini itu, coba ceritain lagi gitu ke polisinya. Terus dia ceritain lagi ke polisinya kan. Tapi waktu polisinya ngecek si Milagro, kan dia bilang dia dipukulin, ditendang gitu segala kan. Tapi nggak ada bekasnya. Langsung question mark. Kok bisa gitu, padahal dia bilang dia ditendang, dipukul, tapi nggak ada apa-apa. Jadi polisinya ini pasti ada something yang dia nggak ngomong yang benar gitu loh ini. Dan did I tell you tadi, gue udah bilang belum sih, si Rochelle ini tuh umurnya baru 8 tahun. Oh, enggak sih, belum. Dan hari ini kisahnya tentang anak 8 tahun yang... Terus polisinya langsung patroli, cari. Terus habis itu ada kayak tempat buangan sampah gitu. Kan sepi banget kan, soalnya kan lagi pagi buta. Itu kejadiannya pas itu jam 1, berarti itu ya mungkin setelah polisi datang jam 2, jam 3 pagi lah. Jadi benar-benar nggak ada siapa-siapa, gelap, nggak ada siapa-siapa. Waktu mereka ke tempat pembuangan sampah ini, kok mereka lihat, waduh, kok ada celana dalam cewek. Terus habis itu beberapa meter ke depan, loh, kok ada celana cewek gitu loh. Celana luar, maksudnya bukan celana dalam tapi celana luar. Kenapa celana luar nggak dipanggilnya celana luar? Terus habis itu, aduh gimana nih gitu. Terus habis itu mereka, ini kabar buruk gitu loh, maksudnya ini tanda-tanda yang jelek banget. Siapa tahu dia udah gone. Terus habis itu mereka lihat kayak ada dumpster gede gitu di tempat pembuangan sampah yang gede banget tuh loh guys. Mereka lihat di situ, terus di dalamnya mereka lihat kok ada dumpster yang kecil yang biasa buat kayak di perumahan gitu. Di rumah. Yang buat di perumahan, buat di rumah yang bisa didorong gitu. Jadi dumpster kecil gitu. Wheelie bin. Wheelie bin. Ada wheelie bin gitu di dalam dumpster yang gede.
Terus habis itu mereka lihat, oh kok banyak kayak konkrit, kayak bekas konkrit apa, misalnya ada konkrit slab gitu, dipecahin kan jadinya pecahan gitu, bongkah-bongkah. Oh kenapa ada banyak banget di pinggir-pinggirnya gitu. Terus habis itu waktu mereka buka si wheelie bin-nya ini, wheelie bin-nya ini, mereka lihat oh ada konkrit. Terus habis itu kelihatan Ada jari sama ada kaki. Oh. mereka langsung, aduh ini pasti udah mati gitu anaknya. Soalnya jadi bayangin dia di bawah dan di atasnya tuh ada tumpukan pecahan konkrit, dan konkrit kan berat banget gitu loh. Berapa banyak Semen. ya. Terus mereka langsung telepon backup yang lain, langsung bilang wah nih kita ketemu badannya. Terus habis itu waktu polisinya lagi lihat ke bawah, kok tangannya Masih gerak. jangan-jangan masih hidup gitu loh nih anaknya nih. Terus habis itu sama dia langsung dikeluarin konkritnya satu-satu. Jadi si anak ini, si Rochelle ini posisinya terbalik, jadi kepalanya dia ada di bawah. Jadi kalau kalian bayangin wheelie bin-nya kayak gini, rectangle, kepalanya dia di bawah, kakinya dia di atas, dan dia ditimbun sama pecahan konkrit di atasnya. Dan dia masih hidup ternyata, dan dia masih bisa bilang Milagro. Jadi dia bilang si nama cowok ini gitu loh, dia yang ngelakuin ini terhadap dia gitu loh. Setelah dia langsung masukin ke hospital gini segala, dan dokter-dokter yang nolongin dia semuanya pada bilang itu kalau kalian polisinya telat 10 atau 20 menit aja dia udah gone. Soalnya internal organnya udah mulai shutting down, terbalik, dan berat banget itu si konkritnya. 200 pounds, 200 pounds, itu berapa? 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo itu di atasnya dia. Berapa banyak konkrit. Terus tapi luar biasanya dia bisa sembuh lagi, dan maksudnya bisa oke lagi gitu setelah beberapa tahun harus terapi gitu segala. Dan dia akhirnya bisa ada interview dan dia bisa cerita gitu apa yang terjadi pada hari itu. Iya. Jadi setelah dia diinterview, setelah dia udah sehat dan diinterview, dia bilang bahwa malam itu ada yang nyentuh dia gitu, tuk, si Milagro ini. Terus habis itu dia dipanggil, disuruh keluar rumah. Setelah keluar rumah, diambil, dia diculik. Terus dia pergi ke tempat landfill itu, tempat pembuangan sampah itu, karena dia tahu, si Milagro itu tahu bakalan sepi dan gak ada siapa-siapa. Jadi basically dia dicekek, diancam, dan diperkosa juga. Kan ini anak umur 8 tahun. Ya, anak umur 8 tahun, dia harus merasakan itu semua, gila. Dan dia bilang, gua nggak teriak, nggak nangis, soalnya dia udah tahu nggak ada siapa-siapa di situ gitu loh. Nggak bakal ada siapa-siapa yang bakal tahu, nggak bakal ada siapa-siapa yang bakal denger kalau dia teriak-teriak gitu. Mungkin 8 tahun. Iya, 8 tahun. Belum tentu ngerti juga gitu ya. Gila banget ya. Tapi dia percaya ada satu hal yang menyelamatkan dia. Jadi pas terakhir kali setelah diperkosa dan setelah dipukul, pas dia jatuh ke tanah, dia pura-pura mati. Jadi dia bilang gua nggak tahu kenapa gue melakukan hal itu gitu loh. Tapi pokoknya dia langsung lay on the ground, udah dia di tanah dan dia nggak bergerak sama sekali, pura-pura nggak bernafas. Jadinya sama si cowok ininya disentuh-sentuh gitu maksudnya, terus dianya nggak bergerak, nggak bersuara. Akhirnya diangkat dan baru dia ditaruh di dalam wheelie bin itu. So jadinya si Milagro ditangkap sama polisi, dibilang bersalah, dan mestinya sentence-nya seumur hidup. Tapi
tiba-tiba kayak ada perubahan hukum gitu. Karena si Milagro ini pas melakukan kejahatan itu dia masih di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun, udah mau 18 tahun sih, tapi masih hitungannya teenager. iya, hitungannya kalau di Amerika itu masih belum dewasa gitu loh. Kalau belum dewasa belum bisa di trial sebagai orang dewasa. Iya. Jadinya hukumannya mau diringanin, dan si Rochelle sampai yang bener aja gitu loh. Untuk peringanan sidang peringanan ini Rochelle-nya udah lumayan gede gitu, udah jadi teenager. Jadi dia bersaksi lagi gitu loh, supaya nggak diringanin banget. Akhirnya diringanin cuman 50 tahun, nggak seumur hidup. Tapi si maminya si Rochelle ini dia bilang, gue nggak apa-apa, bukannya nggak apa-apa sih maksudnya. Dia tahu kalau si Milagro ini tuh kesehatannya sebenarnya udah jelek banget. Walaupun masih muda, tapi kesehatannya jelek banget. Jadi dia tuh di dalam rumah sakit harus dialisis, harus cuci darah gitu segala. Jadi dia kayaknya nggak mungkin sih, maksudnya 50 tahun lagi masih hidup gitu loh. Soalnya kayaknya kesehatannya udah jelek banget. Jadi si maminya bilang, itu sebelum kejadian atau nggak tahu pas kesehatannya menurun itu, nggak tahu penjara. pas lagi di penjara atau sebelumnya memang dia udah jelek, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti dia perlu cuci darah gitu segala. Pokoknya umurnya kelihatannya nggak bakalan panjang gitu ya. Soalnya maminya terus bilang karma, soalnya dia orang jahat, jadinya ya karma itu dia kayak gitu. Jadinya si Rochelle amazingly dia sekarang bikin yayasan namanya A Girl Like Us. Jadi itu basically yayasannya buat cewek-cewek yang di abuse sexually, untuk saling menguatkan dan ya berbagi experience gitu segala. Jadi ya she's amazing sih, maksudnya bisa kayak gitu loh, bisa mau untuk melakukan hal itu. Jadinya ya gitu. Many girls like us ya, nama ininya Many Girls Like Us. Kalian bisa lihat di Facebook juga kayaknya ada, kalau kalian search Many Girls Like Us nanti bisa lihat si yayasannya si Rochelle ini. So that's the story for today. Udah selesai storynya. Gue masih belum selesai makan burgernya, bakal selesaiin habis ini. Tapi basically ya semoga kalian enjoy story kali ini. Kalau misalnya kalian suka story kayak gini, please klik subscribe sama klik tombol like-nya, terus klik tombol loncengnya supaya kalian tahu setiap kali gue post video yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, bye. Mukbang.